rekamnya udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang perkara pidana ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa seorang prajurit TNI. Halo, sudah dimulai di sini. Halo, sudah dimulai? Belum ya? Dereng, Pak. Mas Dereng. Oke. Saya kelihatan enggak, Mas Rizky? Kelihatan, Pak. Nggih, cuma agak gelap. Nggih, cuma agak gelap. Nggih, ngapunten Bapak niku itu nama profilnya bisa diganti, Pak. Oh iya. Nama yang tertera masih Toshiba, Pak. Namanya bagaimana caranya? Di rename, Pak. Di rename ya. Enggak, untuk chat kok enggak bisa ya. Untuk chat bisa, Pak. Enggak.
Kalau rekod dari sana ya Mas Siki ya. Mas Siki apa Mas Tommy? Nggih. Tapi kok nggak kelihatan mungkin biar kelihatan dari waktu keluar. Sudah Pak, sudah tertera namanya Pak Martono sudah. Ini saya kok gelap lagi. Dan balik lagi. Oh, ya. Pak, oh ya. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum juga. Gimana Cik? Tadi pagi nggak muncul. Ya, saya anulah Oh gitu. besok saya Tapi mau Sabtu ya mungkin tapi saya sehat kan? mau apa, Swab. swab ya. Oh iya, iya. Iya, swab. Mudah-mudahan nggak ada masalah lah. Insya Allah negatif lah. Iya. Belum mulai. Tapi untuk ngomong nggak bisa ya. Chatnya. Dengaran jelas. Enggak. Pak Martono, Sumartono. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Untuk Pak chat- Martono. Nggih. Halo. Halo juga Pak Prato itu. Ya. Oh, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ya, makasih. Waktu Anu, chat- sakit chatnya masuk kok nggak bisa di telepon. chatnya kok nggak muncul. Maka diberikan sanksi berupa penjara katakan Humas Polri Untuk menyatakan hadir ya. Itu di titik 3 itu diklik itu ada chat. Titik 3 di atasnya. Adanya gambar 4 itu. Enggak, titik 3 di atas di nyenengan itu di setelah mute itu mute sebelahnya Oh ini ya. kanan ya. atas ya Kanan itu atas, diklik. Nah itu ada chat itu. Iya, ada chatnya. Iya itu diklik. Chatnya udah diklik. Diklik bisa. Adanya cuma mode stop video, Sebelahnya rename, kemudian ada kok. apa itu hide, hidden, Ini contohnya Mas. unpinned video. Gimana? Ada kan tuh masuk. Enggak ada. Adanya mode terus stop video, rename, unpinned, hidden. Oke. Nyari apa Pak Mas? Chat. Chat. Oh, nyari Di chat. bawah itu Ada kok ya. ya, di bawah itu ada dua pesan. Tapi saya kok ngecek langsung mati. Ini 21 sebelahnya. 21 sebelahnya ada chat itu. 21. Di sebelahnya Oh, iya, ada ada. chat itu. Iya, tak klik tapi video saya mati. Nggak apa-apa, saya mau pakai muka. Kan mau bicara. Ini. Oh iya dah. Saya hadir tuh ya. Oh jangan saya sih. Oh, saya siapa? Yang rekam Mas Rifki di sana. Bapak udah Pak? Pak Purwo. Siap. Hanya itu. Aja guyonan Pak Munati. Saya hadir siapa ini? Bos. Pak Purwo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Iya, Sehat selalu, nggih. Semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Purwo. Nggih, Belum kundur Pak Purwo. belum, ini masih di kampus, berarti baru habis senat, takut di jalan pakai handphone nggak nyaman, jadi nunggu. Iya, saya sudah sampai rumah Pak. Nggih, alhamdulillah nggih. Iya. Monggo dimulai saja Pak Tommy. Pak, Pak untuk Joko sampun rawuh Pak Joko.
penyelian. Belum Pak, nggih. Ini Oh, nggih. sambil menunggu Pak Jokonya Pak. Kok saya nggak dengar gimana ya? Sudah. Lah iya. Keren kenapa baik video ini tak pateni ya. Orang mainnya tadi ini. Pak Joko sudah bergabung gitu Pak, ada Pak, sudah ada. Sampun, Sopi. Ya ini Pak Joko Purnomo sudah ada. Sudah bergabung. Oh, J, monggo mulai mawon. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Oh, J, selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak Joko. Mohon izin teman-teman semua ini lama tidak berjumpa. Monggo Pak Joko, J. Mohon izin untuk dimulai nggih. Nggih, monggo. Saya mohon izin untuk meng-mute semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Drandes Djoko Purnomo MM selaku penyelia dari Panitia Nasional. Yang saya hormati Bapak Dr. Purwosusongko MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Yang saya hormati Bu Kaprodi Program Pendidikan Profesi Guru, Ibu Dr. Titi Kusrina. Yang saya hormati Bapak Ibu semua penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. Puji syukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam acara briefing penguji UKIN tahun 2020 dengan penyelia dalam program UKM PPG tahun 2020. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Dekan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang ketiga materi inti dari penyelia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Drandes Djoko Purnomo MM, yang keempat penutup. Bapak Ibu semua, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Purwosusongko MPD, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak penyelia, Bapak Dr. Drandes Djoko MPD. Beliau ini bukan orang baru buat UPS karena beliau pernah mengabdi di UPS di FKIP jurusan matematika, dan Pak Djoko Purnomo ini tahun lalu juga sudah hadir ke kami, Pak, waktu kita UP ya, dan hari ini kita akan ketemu di UKM PPG ya dalam hal ini. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar PPG, yang saya amat bangga dengan dedikasi dari Bapak Ibu yang berhari-hari juga melewati perjalanan para mahasiswa kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang tak henti-hentinya juga selama ini membantu kami di dalam pelaksanaan program PPG dan seluruh tim yang saya hormati. Yang saya hormati pula Ibu Kaprodi PPG, mohon maaf Ibu Kaprodi yang kami ikut berduka ya pada hari ini, kebetulan suami dari Ibu Kaprodi PPG sowan ngarsane Gusti Allah. Semoga dengan amalan beliau selama di dunia mendapatkan kehidupan husnul khotimah di kehidupan yang baru. Sehingga mohon maaf barangkali beliau belum bisa hadir karena dalam suasana yang berduka. Namun demikian karena komitmen kita yang sudah kita rencanakan, ya akhirnya kami tetap melaksanakan sesuai dengan kegiatan yang sudah kita agendakan. Dan saya hanya mengantarkan kegiatan ini, semoga nanti materi yang dijelaskan oleh
Bapak Dr. Andes Djoko Purnomo MM ini bisa memberikan banyak pengetahuan ya, karena tahun ini kan berbeda tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita tidak online, tahun ini kita lakukan secara online. Dengan demikian pelaksanaan ujian kompetensi untuk PPG ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik ya, sehingga dengan demikian kegiatan kami bisa berlangsung dengan sempurna. Dan mohon bimbingannya Pak Joko untuk dosen-dosen kami dan guru-guru kami yang terlibat dalam penyelenggaraan PPG agar bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kalau setelah ini kami pamit. Saya akan mengikuti lewat handphone dari lain device karena sudah sore sendirian ini di kampus, sudah pada pulang. Jadi segera akan undur diri dan berganti device ke handphone. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyukseskan, Bapak Ibu tim IT yang selalu melembur tiap hari, mungkin di kampusnya Pak Joko juga demikian. PPG memang tidak pernah mengenal waktu, tapi ada inspirasi dari Pak Joko, bersyukurlah masih diberikan pekerjaan ya Pak. Artinya kalau sudah tidak dapat pekerjaan ya juga malah lebih bingung lagi ya, sehingga kita tentu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah bahwa kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan membantu kegiatan dari GTK. Matur nuwun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Purwo Susongko MPD. Acara berikutnya yakni acara inti pemaparan materi dari penyelia UKM PPG tahun 2020 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Djoko Purnomo MM, kami persilahkan. Terima kasih pada panitia lokal. Selamat sore pada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Saya lihat foto-foto ketemu teman lama, Pak Burhan, Bu Nora, Bu Mulyati. Rasanya kangen ke UPS tehnya. Saya jadi Bu Yanti untuk masuk ke UPS supaya bisa datang. Tapi karena usia, akhirnya saya ditugasi mungkin yang online. Sedang yang UP kan luring. Saya tadinya membidik UP supaya bisa ke Tegal ketemu teman-teman, tapi ternyata karena faktor usia ini yang jadi pertimbangan di panitia pusat. Bapak Ibu semua, pertama-tama dari panitia pusat mohon maaf pada semua pihak yang terkait dengan kegiatan PPG ini karena terkesan untuk jadwal UKIN dan UP dengan kelengkapannya itu saling beririsan karena semua harus mengikuti atau bergantung juga pada pihak-pihak lain. Persetujuan dari panitia pusat juga barusan sehingga panitia penjaminan mutu yang terkait dengan penyelia ini baru bisa bekerja dengan jadwal yang terbatas juga. Terkait dengan kegiatan UP itu kita sudah pernah juga melakukan, ada dua hal ending di PPG, yaitu uji kinerja UKIN dan yang satunya adalah uji pengetahuan UP. Kalau dengan tatap muka, UKIN ini bisa ujian dengan perasaan karena para penguji itu bisa melihat langsung bagaimana para guru mengajar di kelas dan juga bisa secara cermat melihat perangkat pembelajarannya. Tapi pada tahun 2020 ini ada sesuatu yang baru. Terpaksa pun juga nampaknya kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana gesturnya, bagaimana tampilannya para calon guru dengan profesi ini di kelas. Dan hanya melihat dari video yang dibuat oleh peserta.
sehingga perasaan penilai pada peserta pun agak kurang bisa maksimal melihat keadaan yang sesungguhnya. Sehingga nanti mohon para penguji, baik dosen maupun karyawan maupun guru, itu untuk tetap ada optimisme, ada kecermatan di dalam melihat perkembangan dari peserta yang ikut ujian ini. Bapak Ibu, sebetulnya untuk dengan penguji pada dasarnya sama dengan ujian-ujian mungkin tahun-tahun yang lalu. Namun yang ini para penguji tidak bisa langsung ke kelas, tapi Bapak Ibu penguji bisa melihat dua hal. Yang satu portofolio, yang satunya adalah video praktek pembelajarannya. Sepintas mohon izin karena saya ditugasi penyelia, harus menyampaikan aturan-aturan yang ada, saya sampaikan secepatnya. Jadi yang punya kesibukan ya karena hampir sama, tidak harus full, tapi kewajiban saya penuhi. Yang kedua, saya minta host untuk merekam kegiatan ini karena nanti akan diminta panitia pusat sebagai kegiatan nyata bahwa panitia lokal sudah menyelenggarakan briefing beserta dengan para penguji. Jadi seperti yang kemarin saya melakukan briefing dengan peserta juga direkam. Minta bantuan admin untuk bisa atau host yang ini untuk bisa merekamnya. Pertanyaan-pertanyaan bisa juga melalui chatting, nanti akan bisa kita lihat, kita gunakan bahan untuk laporan ke pusat. Itu awalnya. Jadi untuk kegiatan UKIN ini nanti penguji melihat pada dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah menilai portofolio peserta ujian, dan yang satunya adalah melihat video pembelajaran peserta yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran. Para peserta sudah tahu tata caranya dan juga sudah di briefing oleh panitia lokal. Jadi fokus dari penguji itu pada dua, satu menilai portofolio, yang satu adalah menilai video pembelajaran yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran. Itu pokok yang harus kita perhatikan. Adapun waktu untuk pembelajaran, adapun waktu untuk penilaian, itu Bapak Ibu penguji melakukan penilaian tanggal 18 sampai dengan tanggal 20. Tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 berdasarkan jadwal yang sudah disusun oleh panitia lokal. Input nilai paling lambat setiap harinya jam 19, jam 7 malam. Jadi setelah jam 7 malam, kalau sudah dijadwal itu, penguji tidak menginput nilai, berarti nilai pesertanya tidak ada. Oleh sebab itu, mohon kerjasamanya pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh panitia lokal, itu Bapak Ibu bisa kerja. Penilaian setiap harinya, sebetulnya setiap penilai maksimum 4 orang. Jam berapa peserta itu paling lambat mengunggah portofolio dan videonya, dan Bapak Ibu penguji pada jam berapa melakukan penilaiannya. Itu yang perlu menjadi konsentrasi di kita. Selanjutnya yang paling pokok pada panitia penguji, pada dosen penguji dan guru penguji, itu seperti tadi, UKIN itu pada portofolio dan pembelajaran. Yang portofolio isinya empat hal.
yaitu penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Sedang yang pembelajaran itu menyangkut RPP, maksudnya bukan RPP-nya saja, tapi perangkat pembelajarannya. Yang satunya adalah pelaksanaan pembelajarannya, yang semuanya nanti bisa dilihat pada video. Konsentrasi penguji, mohon nanti melihat apakah di video pembelajaran itu skenarionya cocok dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Karena ini ditekankan RPP sebagai skenario yang wajib dipakai pada saat proses pembelajaran. Problem yang dihadapi peserta pembelajarannya ini juga daring, online. Sehingga mungkin pada saat penyampaian itu ada gangguan-gangguan yang sangat dimungkinkan sekali, suaranya bisa putus-putus, itu keadaan. Oleh sebab itu, dalam bahasa Jawa ya para penguji diharap bijaksana dan cermat di dalam melihat ini. Bagaimana kondisi RPP-nya dan bagaimana kenyataan dari pelaksanaan pembelajarannya. Selanjutnya, untuk ini sama tadi, ini kemarin digunakan untuk menjelaskan peserta. Peserta sudah sangat paham dengan kondisi ini. Hanya masalah isinya, mungkin masing-masing peserta itu berbeda-beda. Isi portofolionya dan juga hasil dari video pembelajarannya. Untuk ini saya lewati, sudah biasa, portofolio menyangkut 4 hal. Tadi sudah saya sampaikan, penguji, hanya penilaian dalam proses yang oleh WJP itu peserta diminta mengedit menjadi durasi 30 sampai 40 menit yang sudah memuat pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Sudah disampaikan kepada peserta. Maka Bapak Ibu penguji agar mencermati seberapa pembagian waktu antara pembukaan ada. Tapi ada juga yang identitasnya di Zoom, jadi disisipkan dalam bentuk satu PPT. Nah, masalah. Jadi itu bagian yang dilakukan dalam editing video itu. Perangkat saya rasa sudah biasa mengetahui, Bapak Ibu sudah mengenal, bukan sesuatu yang baru lagi. Yang video tadi sudah kami sampaikan, durasinya 30 sampai 40 menit. Video itu diunggah di media online. Mungkin ada yang mengunggahnya di YouTube, atau mungkin ada yang di Google Drive. Peserta akan mengunggah linknya. Mohon nanti dipastikan linknya itu bisa dipakai, bisa dibuka. Kalau seandainya linknya tidak bisa dibuka, Bapak Ibu tidak diperbolehkan menghubungi peserta. Tapi Bapak Ibu menghubungi panitia lokal, terutama admin. Admin yang akan membantu supaya linknya bisa dibuka oleh para penguji. Jadi mohon untuk dapat perhatian, para penguji diminta tidak menghubungi peserta ujian manakala linknya tidak bisa dibuka.
Selanjutnya Ibu Bapak, bagaimana tugas penguji yang paling pokok dari teman-teman penguji ini. Jadi Bapak Ibu penguji nanti masuk ke sistem yang sudah disiapkan melalui panitia lokal, nanti akan dibagi pada saat pelaksanaan penilaian. Tugas yang kedua, Bapak Ibu mengecek berkas portofolio seperti yang disampaikan di muka. Berkas portofolio menyangkut 4 hal. Kemudian mengecek berkasnya itu, memastikan bisa diakses atau tidak. Kalau tidak bisa diakses, segera menghubungi admin. Berarti admin memang seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, full time. Jadi hampir tidak sempat istirahat. Sehingga ini mohon admin juga menjaga kesehatan. Setelah itu, berkas portfolio, RPP, dan video yang ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak bisa dibuka, tidak boleh menghubungi mahasiswa, tapi menghubungi admin. Berikutnya adalah menilai portofolio, RPP, dan video sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan rubriknya, rubrik penilaiannya. Nanti penilaiannya online, otomatis dalam rubrik penilaian sudah akan ada penjelasannya bagaimana model penilaian dilakukan. Hampir sama pada saat tahun-tahun yang lalu. Batas maksimal penilaian per hari 4 mahasiswa. Mohon nanti panitia lokal mengatur Bapak Ibu yang menilai itu bisa siksak waktunya. 4 mahasiswa itu per hari 4 mahasiswa dimaksudkan agar para penguji waktu memeriksa portofolio, berkas RPP, dan video pembelajaran cukup waktu untuk bisa mencermati secara seksama. Ada bahan diskusi, masukan waktu kami koordinasi. Ada penguji yang melihat video model di skip, diloncat-loncat. Kalau diloncat-loncat, kemungkinan yang tidak dilihat justru bagian yang penting yang mestinya bisa menaikkan nilai. Itulah sebabnya akhirnya diputuskan video yang dibuat dengan durasi waktu 30-40 menit, sehingga kalau 40 menit kali 4, berarti ada 160 menit, waktunya tidak terlalu lama, dan para penguji tentunya cukup teliti bisa melihatnya. Rubrik penilaian portofolio sudah ada, ini rubriknya. Rubrik ini menyangkut kegiatan, ada jurnal, publikasi, dan sebagainya. Nanti akan masuk di dalam format penilaian, dan panitia lokal akan menyiapkan ini di tempat penilaian sudah ada. Mohon ada ketelitian. Waktu publikasi penelitian, skripsi tidak bisa dinilai. Skripsi tidak bisa dinilai. Bagaimana artikel dari skripsi? Artikel dari skripsi. Karena yang angkatan 1 ini dalam jabatan, yang bisa masuk di portofolio sudah disampaikan pada peserta, yaitu masa waktu 2 tahun, TS-1, TS-2, dan TS dan TS-1, dan pada masa studi. Jadi hanya 2 tahun sebelum. Kemungkinan seperti skripsi sudah masuk lulus tahun-tahun sebelumnya. Ini saya rasa komponen-komponen bisa saya lewati supaya nanti kita bisa berdiskusi agak mendalam berkaitan dengan teknik penilaian. Bapak Ibu, hasil dari penilaian nanti oleh sistem akan diubah ke skala 0 sampai 100. Jadi Ibu Bapak penguji menilai sesuai dengan yang ada di sistem. Secara sistem nanti otomatis akan
berubah ke skala 0 sampai 100. Nilai akhir nanti akan ditentukan komponen portofolio dan komponen yang lain. Ini berkaitan dengan portofolio. Berkaitan dengan video praktek pembelajaran, seperti saya sampaikan di depan, bagian awal video peserta mengenal diri dan menunjukkan kartu peserta, kartu ujiannya. Nanti mohon diperiksa secara saksama, jangan sampai ada joki yang mewakili. Dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian rapi dan sopan. Tapi di UPS Tegal yang kemarin disepakati menggunakan baju putih bawahan hitam. Video sudah disampaikan dalam kurun waktu, durasi waktunya 30 sampai 40 menit. Pola pikir penilaiannya skalanya 1 sampai 10. Jadi Ibu Bapak secara sepintas otomatis secara keseluruhan juga bisa memposisikan peserta itu pada bagian ini. Kalau sedang-sedang saja tentunya ya di tengah. Kalau agak kurang ya nilainya bergeser ke kiri sedikit. Kalau bagus ya agak bagus ya agak baik ya ke kanan sedikit. Sangat baik bisa sampai 9-10. Pada penilaian PPG sebelumnya, hasil dari pantauan, banyak guru yang tidak berani memberi nilai 9-10. Ini yang jadi bahan pertanyaan. Kalau bagian pendahuluan, guru tidak berani memberi nilai sampai 10, apa begitu jeleknya guru itu melakukan kegiatan di pendahuluan seperti persepsi, motivasi. Maksud tidak berani sampai 10. Apa begitu salahnya? Jadi lah itu insting para penilai yang kadang-kadang hanya berpaku di bagian tengah. Nanti mohon untuk bisa secara bijaksana pada komponen-komponen yang memang berani memberi nilai 9-10, ya silahkan memberi nilai 9-10. Kalau memang begitu kurang baiknya, ya tidak dilarang Ibu Bapak menilai 1 atau 2. Jika kesalahannya memang betul kesalahan-kesalahan yang sangat fatal bagi seorang guru. Ini pola pikir dalam penilaian untuk mendapat perhatian secara saksama dan bijaksana di kita semua yang jadi penilai UKIN ini. Ini contohnya nanti di sistem. Jadi kisaran angkanya dari pojok kiri itu 1 sampai yang pojok kanan itu 10. Sempat instrumen ini keliru. Jadi kebalik, yang sebelah kiri itu deskripsinya malah yang sangat baik. Tapi sudah diperbaiki oleh tim IT. Jadi untuk 2 tahun ini sudah menjadi lebih bagus. Ini model yang kira-kira nanti Bapak Ibu hadapi dalam sistem. Pembobotan dari nilai UKIN itu adalah 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Berarti skor praktek pembelajaran mempunyai porsi bobot yang lebih besar karena bobotnya 6. Sehingga mohon Bapak Ibu dalam menilai skor praktek pembelajaran dilakukan secara cermat karena ini lebih ke kata kunci profil guru ke depan bagi tanggung jawabnya dan sebagainya. Jadi mohon ketelitian di dalam menilai video pembelajaran dan perangkat pembelajaran karena ini bobotnya lebih besar. Yang pokok para penguji itu Bapak Ibu, kemudian di akhir penilaian paling lambat tanggal 20 Bapak Ibu penguji mohon bisa mengisi instrumen Monex seluruh penguji melalui laman. Nanti lamannya ini nanti akan disampaikan oleh panitia lokal, diingatkan kembali melalui grup agar kita semua tidak lupa di dalam melaksanakan tugas itu. Dan
Ini kira-kira yang paling pokok yang harus kita kerjakan pada tanggal kita melakukan penilaian sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh panitia. Terima kasih atas perhatiannya, dan perkiraan masalah yang muncul itu adalah ini. Tidak semua peserta itu ahli IT. Jadi di grup penyelia sudah masuk, ada mahasiswa yang melakukan edit harus bayar. Biayanya 250.000. Nah ini pelajaran berharga bagi kita sebagai penyelenggara untuk pada saat tahun-tahun mendatang, termasuk kegiatan-kegiatan keterampilan ini dilatihkan pada peserta, disarankan untuk bisa dalam rangka kedepannya pasti para guru harus paham dengan IT. Dan tidak semua peserta mempunyai alat perekam video yang mumpuni. Ada peserta yang merekamnya hanya dengan menggunakan Android dengan kapasitas untuk pikselnya rendah, sehingga gambarnya agak burung-burung sedikit. Karena yang merekam itu tidak ahli, kadang-kadang ngambilnya bertentangan dengan lampu yang ada, sehingga silo. Gambarnya menjadi terganggu. Oleh sebab itu, mohon kalau hanya bersifat gambar-gambar, Bapak Ibu penguji cermat di dalam menilainya, agar kita bisa menilai secara faktual seperti apa yang dilakukan oleh peserta, kita bisa membayangkan itu, dan bukan semata-mata mohon nanti bisa menghubungi panitia lokal atau saya selaku penyelia di UPS Tegal ini. Demikian Ibu Bapak penguji dan panitia lokal yang saya hormati. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas dedikasinya sudah mensukseskan pekerjaan negara yang dibebankan pada kita semua meski pada masa-masa yang seperti ini. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada admin. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya dari Pak Dr. Andes Joko Purnomo MM. Monggo kepada Bapak Ibu terkait dengan ya, Mas Tommy. Silakan Pak Martono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Martono. Iya, selamat sore Pak Joko. Terkait dengan tadi penjelasan dari Bapak, ya saya langsung saja tentang MAP mulai lampiran instrumen sampai dengan apa itu semacam LKS itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi yang pada waktu pembelajaran pendahuluan itu di pembukaan memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu peserta. Itu ditunjukkan atau mungkin ditempel di saku atau dijepit begitu Pak. Ini berdasarkan kemarin saya diskusi dengan mahasiswa, ini mumpung ketemu dengan Pak Joko, ini seharusnya bagaimana Pak? Jadi pertanyaan yang pertama itu tentang RPP, lampirannya apakah harus lengkap semua yang kita perhatikan. Yang kedua, ketika pendahuluan ini mahasiswa sesuai dengan aturan menunjukkan kartu atau kartunya dijaga. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Biar tidak lupa, Mas. Mas Amin. Pertanyaan pertama tentang RPP, Pak. Apakah yang lengkap dengan lampiran-lampirannya RPP yang digunakan? Kemudian yang kedua, di bagian peserta memperkenalkan diri menggunakan kartu, apakah ditempel atau ketika proses editing, mungkin seperti itu inti dari pertanyaannya. Oke. Pak Joko. Bisa langsung saya tanggapi ya Pak Martono. Untuk RPP yang dimintakan ke peserta bentuknya perangkat pembelajaran lengkap. Berarti ada RPP, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada lembar kerja, ada evaluasi. Itu yang dimintakan untuk diunggah pada para peserta lengkap. Hanya kemungkinan ada peserta yang mengunggahnya lengkap, ada yang mengunggahnya tidak lengkap. Nanti mohon penilai yang bisa menentukan. Tapi yang paling pokok sebetulnya, apakah video pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP yang dirancang. Itu yang paling pokok. Jangan sampai rancangan RPP-nya berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran yang dalam video itu. Kalau itu kan berarti kan RPP-nya tidak bermanfaat. Karena kan selama ini biasa terjadi RPP kadang-kadang sulit diterapkan persis pada saat pelaksanaan pembelajaran. Lah nanti kalau seandainya ada ketidaksesuaian itu kan bisa dilihat berapa persentasenya. Kadang-kadang guru kan melebar, Pak. Baru satu tujuan itu malah dibumbui banyak sekali sehingga durasi waktunya habis. Ini ke depan kan diharapkan para guru di dalam mengajarnya sesuai dengan RPP yang sudah didesain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan memperkenalkan diri, dari panitia pusat tidak mengatur modelnya seperti apa, Pak. Tidak ada aturannya. Yang paling pokok, peserta dalam video itu memperkenalkan diri dan menunjukkan kartunya. Ada memang yang kartunya dijepit, ditempel di depan, Pak. Ada juga pada saat bagian awal. Boleh. Bahkan ada yang khusus kartunya di zoom, Pak, difoto, kemudian dimasukkan. Itu boleh. Yang penting nama yang diucapkan dalam memperkenalkan diri sama dengan kartu yang ditunjukkan. Ini dalam rangka untuk menjaga bahwa pesertanya ini benar-benar peserta asli yang melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu penjelasan kami, Pak Martono. Barangkali cukup atau masih ada yang bisa perlu kembangkan lagi? Iya Pak, itu berarti kan boleh pilih ya Pak, boleh pilih dengan Zoom tadi yang difoto, kemudian boleh dijepit ya Pak, atau mungkin digunakan. Berarti semuanya benar ya Pak? Iya benar. Iya, matur nuwun Pak. Iya. Matur nuwun Pak dan penjelasannya Pak Joko. Silakan berikutnya. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sutarno. Monggo Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke Pak Joko, saya hanya menanyakan ini berkaitan dengan jadwal atau tugas untuk kinerja berbagai UKIN. Itu kan ada dosen, ada guru pamong. Nah, kebetulan untuk guru pamong di situ kan ada 4 orang, tetapi di dalam kolom itu ada 2 penguji ya, ada guru pamong, 2 penguji guru pamong. Nah, apakah guru pamong 2 itu menguji 4-4-nya atau hanya 2 saja gitu loh? Kan ada yang 1 kolom, ada yang berisi 1 orang, ada yang berisi 2 orang. Dan memang rata-rata kan bukan 4-4-4, tetapi kan ada yang isinya 2 orang, ada yang isinya 4 orang, Pak. Ini saya tanyakan itu, apakah kami sebagai guru pamong nanti menguji 4 orangnya apa dibagi dua gitu, Pak, serta Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih Pak Sutarno. Mungkin terkait dengan jadwal, Pak Joko, dari guru pamong, apakah menguji 4 orang atau 2 orang? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tarno. Aturannya satu peserta diuji 2 orang. Setiap peserta diuji 2 orang, terdiri dari dosen penguji dan guru penguji. Ini yang pertama kita pegang. Masalah dosen penguji atau guru penguji menguji 4 peserta atau 2 peserta, yang mengatur adalah panitia lokal. Lazimnya panitia lokal membuat kolom-kolom. Mahasiswa namanya 4, tapi nama penguji hanya ditulis di atas saja. Yang bawahnya itu idem atau tidak itu nanti penjelasannya melalui panitia. Mohon panitia lokal di dalam membuat penguji bentuk kolom-kolomnya supaya setiap peserta ada 2 penguji yang menyebut namanya. Jadi misalnya pesertanya X, dosen penguji namanya A, guru penguji namanya B. Pesertanya Y, dosen pengujinya tetap namanya A, guru pengujinya namanya B. Artinya dosen penguji tadi menguji 2 orang, guru pengujinya yang menguji 2 orang. Saya belum cek daftarnya Pak Matono. Nanti ini panitia lokalnya yang maksimum. Bisa terjadi dosen penguji atau guru penguji dalam 2 hari itu menilainya kurang dari 8, tergantung dari pembagian jadwal oleh panitia. Demikian Pak Sutarno, ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Itu mungkin untuk selengkapnya Pak Sutarno, nanti dari kami panitia lokal sudah membagikan jadwalnya. Yang menjadi titik poin dari penjelasan Pak Joko adalah 1 peserta diuji oleh 1 dosen dan 1 guru penguji. Kemudian masing-masing dari 1 guru dan 1 dosen hanya menguji 4 orang per hari, Pak. Jadi Pak Sutarno kalau nanti di jadwalnya monggo diperisani, nanti kalau misal 2 hari berarti bisa menguji lebih dari 4. Kalau hanya dapat jadwalnya 1 hari berarti menguji 4 orang. Ini itu maksimal. Topik. Ya, ini ada jadwal yang 1 kolom itu ada 1 orang. Dan ada yang 1 kolom, ada yang 2 orang, Pak. Ya Pak Tommy. Ya kan saya kan pas ada yang dosen penguji misalkan Bu Ardeni. Terus guru penguji Safira 1, 2 Sutarno gitu loh. Gitu loh. Iya. Itu maksudnya gimana gitu maksudnya. Nggih. Terkait dengan membaca jadwal, pada intinya satu peserta diuji dengan 1 dosen dan 1 GP, Pak. Itu pembagian kolom yang ada 4 dan ada 2 itu terkait dengan pembagian hari saja, Pak. Nah, di hari itu Pak, di kolom yang sama ada yang guru penguji 1, ada yang pengujinya 2 gitu loh. Jadi di kolom tugas kalau saya amati itu halo Mas Admin, halo Pak, monggo. Saya cek halo ya. Monggo Pak. Saya cek di jadwal. Ini saya cek di jadwal yang dari UPS itu seperti sampai contoh misalnya dosen penguji Agus Rianto MPD. Nama Pak Agus itu hanya tertulis di baris pertama. Sedang pesertanya kan ada 4, hanya itu sudah diblok warnanya hijau. Apakah maksudnya Pak Agus itu menguji 4-4-nya atau hanya yang nama pertama saja? Ini nanti bisa rancu. Oleh sebab itu
harap nama Pak Agus ya ditulis di 4-4-nya itu. Kalau memang harus menguji 4. Begitu ya, panitia ya. Juga di guru. Di gurunya pengujinya Pak Agung Cahyono. Hanya di baris pertama saja. Kedua, 3, 4. Tidak ada tulisannya, tapi bloknya sama. Lazimnya mungkin Pak Sutarno, si pembuat jadwal itu kalau sudah di blok warna sama, mungkin maksudnya sama. Tetapi kan tidak semua warna sama itu jadi sama gitu loh, Mas. Jadi lebih baik ditulis by name saja. Solusinya itu akan menjadi lebih jelas, mudah dibaca oleh peserta. Nanti peserta mungkin ada yang bingung juga, loh saya kok tidak ada pengujinya gitu, karena di kolom berikutnya tidak ada namanya. Ini memang demi tertib administrasi saja. Saya serahkan ke panitia ya Pak Sutarno. Nanti terima kasih Pak. Tapi intinya adalah satu mahasiswa diuji oleh 1 dosen dan 1 guru. 1 hari maksimum menguji 4 peserta. Itu aturan yang pokok dari panitia pusat. Demikian Pak Sutarno. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Pak Joko. Nanti akan kami tembuskan ke panitia lokal untuk memperbaiki jadwalnya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ada yang raise hand dari Husnul dulu. Apunten Pak. Dari Bu Husnul. Monggo. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak, ngapunten saya Bu Kusnul, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang masih perlu kami luruskan atas persepsi apa yang tadi sudah Bapak berikan di pemaparan. Yang pertama, Bapak, apakah nanti ketika apakah nanti ketika ada pengisian portofolio yang salah tempat, misalnya seharusnya direfleksi, tapi ada di inovasi. Nah, itu apakah nanti bisa ditoleransi atau apakah bagaimana simpulannya? Kemudian yang kedua, semisal dari keempat-empatnya itu ada salah satu yang tidak dinilai, apakah tidak diisi, apakah itu juga mempengaruhi? Dan yang ketiga, Bapak, terkait dengan ini pengalaman saja ketika kemarin diklat, Pak. Jadi ketika diklat kemarin hanya diakses oleh penguji saja, itu saja sempat down, Pak. Ketika kita mau belajar menilai, ada beberapa yang tidak terbuka seperti video atau RPP-nya. Nah, apabila nanti ada waktu yang sudah ditentukan tadi dalam 1 hari, kita harus menilai maksimal sampai dengan pukul 7 malam. Nah, apakah ketika nanti ada kesalahan teknis seperti itu bisa ditoleransi juga, Pak? Itu pertanyaan dari saya. Ngapunten banyak tanya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang upload portofolio apabila salah tempat. Seharusnya kolom yang di aplikasi misalkan hasil publikasi, tapi yang diupload hasil inovasi, refleksi ya, seperti misal. itu. Kemudian yang kedua tentang tempat-tempatnya diisi atau kosong. Bu Kusnul. Terima kasih. Monggo, Bapak. Idealnya tidak salah tempat, Ibu Bapak, idealnya. Tapi untuk nyari ideal itu kan susah. Jadi yang paling pokok sebetulnya komponen di portofolio itu ada. Nah, nanti ada bisa para penguji secara bijaksana menilai pada penilaian itu. Ya, kita sadari bahwa tidak ada 5 tahun lebih, Pak, Bapak Ibu. Jadi itu biasanya untuk IT cukup mengalami kesulitan. Yang lolita itu, yang lolos 50 tahun itu. Kalau yang masih muda, yang jembalitan biasanya jelang 45 tahunan itu masih ready itu. Belajar diajari malah biasa memasuki tempat-tempat yang tidak pernah keliru.
Kalau lama harus dituntun, biasanya kan gitu. Jadi mohon bisa ada toleransi. Kalau ada yang tidak diisi, ya enggak apa-apa. Yang dinilai yang diisi saja. Jadi Ibu Bapak menilai porsi portofolio yang ada isinya. Ada nggak penguji? Ya, yang ada isinya itu dinilai. Kalau ada isinya tapi tidak terlalu baik, kan skala penilainya ada rentangannya. Ya, fasilitator. Kalau ada yang tadi salah tempat, saya rasa kita sebagai guru memaklumi salah tempat tadi selama para penguji yakin bahwa itu bisa masuk pada pendukung pada bagian yang lain, silahkan itu bisa menjadi bahan pertimbangan memperbaiki penilaian pada bagian yang lain. Dan secara nasional, karena kadang-kadang software yang dipakai berbeda-beda, sehingga kadang-kadang ada kesulitan membuka. Kalau ada kesulitan itu, mohon dikoordinasikan terutama dengan tim IT panitia lokal. Apabila sampai dengan batas waktu jam 7 malam belum bisa, supaya dilaporkan panitia lokal itu bisa melaporkan ke pusat untuk bukan berarti kalau tidak bisa dibuka kemudian selesai, tidak Ibu. Pasti akan dicarikan solusinya melalui tim IT, panitia lokal, dan panitia pusat. Untuk didata, dimasuk. Biasa gitu, Bu. Kalau ngajar daring kadang-kadang di rest area, Bu, di jalan. Di rest area, tiba-tiba nggak ngecek, kuotanya tadinya masih cukup. Begitu daring begini, enggak, 1 jam kuota enggak cukup. Nanti jadi kita berpikiran positif saja. Teman-teman kita guru ini adalah pengganti kita menjadi guru masa depan. Jadi mohon disupport. Saya selalu memberi motivasi kepada teman-teman. Ini yang para guru itu Ibu. Jadi betapa ribetnya membuat PP tulisan tanggal kemarin sudah diunggah. Kemudian praktek ngedit video. Setelah ngedit video nanti harus mengunggah lagi. Unggah berkali-kali. Sudah merasa diunggah, dicek enggak bisa dibuka. So, di kami seperti Ibu. Jadi ini bagian juga kemungkinan kesulitan-kesulitan yang baik. Begitu saya rasa Bu Kusnul penjelasan dari. Matur suwun Bapak. Mohon maaf, jelas. Ya. Izin bertanya, Pak. Mangga. Izin bertanya, ya. Waluyong. Oke, matur nuwun, Pak Joko. Ini masih berkaitan dengan jadwal, yaitu terutama berkaitan dengan batas akhir. Video dan perangkat pembelajaran dari mahasiswa, sebab tadi sempat saya komunikasi dengan mahasiswa pada hari ini, tadi baru koordinasi dengan siswa karena mungkin menurut mahasiswa tersebut besok dinilai pada sesi yang terakhir yaitu pukul 15 sampai 30 sehingga bisa sempat membuat videonya pagi hari, masih mudah-mudahan sorenya baru dinilai. Nah ini padahal ternyata di jadwal ada batas akhir upload atau unggahnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masa upload ini dan jam penilaian yang sudah ditentukan. Sebenarnya kami penilai itu apakah memang bisa membuka hasil dari mahasiswa itu atau sejak malam harinya sudah bisa membuka.
Nah ini mungkin 2 saja itu pertanyaannya, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Waluyo. Berarti terkait dengan jam pengunggahan atau batas akhir di jadwal terakhir hari misalkan dinilai tanggal 18, kemudian batas akhir upload mahasiswa tanggal 18 pukul 6 karena jam pertama adalah setengah 8, tetapi mahasiswa tersebut dijadwal dinilai sore. Apakah lebih dari jam 6 masih boleh diperbolehkan upload? Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, yang kedua tadi yang kedua, penilai sudah bisa melihat unggahan atau belum? Ya. Terkait membuka hasil upload. Oke. Terima kasih Pak Waluyo, Pak. Pak Waluyo. Terima kasih. Begini Bapak, penilaian itu jamnya dibuka oleh tim IT sesuai dengan kalender yang ada. Misalnya seorang penilai dalam jadwal menilai tanggal 18 jam 7.30. Maka tentunya sebelum tanggal 18 jam 7.30 penilai belum bisa membuka. Baru siap membuka mulai jam 7.30 itu. Kenapa demikian Bapak? Karena peserta paling lambat mengunggahnya sebelum jam 7.30. Maka peserta itu masih bisa mempunyai batas akhir mengunggah tugasnya tanggalnya sama, tanggal 18 waktu pagi. Ini memberi kesempatan batasnya segini berarti 1,5 jam sebelum dinilai. Batas akhirnya 1,5 jam sebelum nilai. Bagi yang akan dinilai pada tanggal 19 misalnya, tanggal 18 ya jam 6 itu selesai diharapkan. Mungkin nanti panitia lokal yang kalau mau ada perubahan saya rasa bisa. Jadi terutama yang dinilai jam 15.30 itu waktu batas akhir unggahnya tidak harus jam 6 setaunya. Waktu briefing kemarin saya beri solusi seperti itu. Supaya mahasiswa punya kesempatan cukup untuk melakukan editing. Terima kasih masukan dari Pak Waluyo. Malah saya tidak terlalu memperhatikan ini. Ya, Pak. Ini kebetulan modelnya diidem, Pak, karena klik satu. Maaf, bagian IT yang buat jadwal itu kemarin juga, Pak, ke Solo kemana-mana itu yang sampai mungkin tidak sempat istirahat itu ya. Jadi kita maklumi. Tapi masukan ini akan menjadi pelajaran berharga dan itu nanti kedepannya pasti akan menjadi menjadi pengetahuan baru di dalam penyusunan itu. Terima kasih Pak Waluyo. Dan mohon nanti Mas Tommy disampaikan ya di yang pembuat jadwal ini apakah bisa dipertimbangkan dengan batasnya yang jam 7.30 batasnya yang jam 6. Yang jam 15.30 batasnya ya jam 6 gitu ya. Tetapi kalau tetap itu pun syarat ke peserta dinikmati. Karena diberi waktu panjang ya belum tentu selesai. Kalau diburu-buru waktu malah serius mengerjakan ya selesai juga gitu loh Pak. Pengalaman saya seperti itu Pak. Jadi kalau terbatas waktu malah semua terbuka, pekerjaan cepat selesai. Tapi kalau waktunya panjang malah suka
nunda-nunda itu. Itu nanti keputusannya di panitia lokal. Tapi inti yang paling penilai portofolio dan video pembelajarannya sudah diunggah dan lamannya, linknya dipastikan bisa dibuka, bisa diakses. Demikian. Terima kasih Pak Waluyo. Oke, Pak matur nuwun, terima kasih. Oke. Tadi Pak Joko ngendika diberi waktu panjang pun belum tentu selesai gitu Pak. Kalau masukan dari Pak Joko, kira-kira gimana Pak? Untuk mahasiswa sebaiknya bagaimana? Untuk mahasiswa yang dapat jadwal penilaian jam 15.30 misalkan, atau jam 1, apakah batas akhir maksimal uploadnya juga jam 6, atau gimana Pak? Kalau menurut Pak Joko. Kalau saya sebetulnya ini melihat jadwal mengajarnya itu kan bisa pagi hari. Sampai contoh, misalnya ini di bidang studi bahasa Indonesia yang pertama yang akan diuji oleh Pak Agus Rianto dan Pak Agung Cahyono. Dari 4 peserta itu kan belum tentu mengajarnya siang atau sore. Sama mengajarnya ya pagi. Hanya batas ngunggahnya saja yang jam 6. Supaya penilai bisa masuk. Menurut saya tidak terlalu persoalan yang ini. Ini tadi Pak Waluyo kan usul karena saking baiknya Pak Waluyo itu, gitu ya, Pak, tidak diberi kesempatan agak longgar. Jadi betul, karena Pak. Bapak Ibu, nama peserta ini jadwal pelaksanaan ujian daringnya itu bisa bersamaan karena tempatnya berbeda-beda di kelasnya sendiri. Jadi bisa pagi hari. Kemarin disarankan peserta-peserta itu mengambil kelas yang ujiannya, pelaksanaan ujian daringnya di pagi hari. Anak-anaknya fresh. Jadi saya rasa batas akhir sudah cukup bijaksana ini panitia lokal. Tetapi kalau panitia lokal juga ingin memberi kelonggaran, ya monggo, itu keputusan di panitia lokal. Tapi intinya ini sudah bagus karena pada saat mau dinilai barangnya sudah diunggah. Itu. Filosofinya yang tadi Mas, diwenehi waktu lama juga belum tentu, malah ngalor ngidul biasanya. Yang sudah bagus dipreteli lagi, nanti yang dipretel hilang, nanti bisa jadi gitu. Ya ini bagian waktu editing itu. Gitu Pak Waluyo dan teman-teman yang lain. Oke, matur nuwun penjelasannya Pak Joko. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya, saya Pak Mas Tommy, saya. Oh, nggih, Pak Burhan, monggo. Selamat sore Pak Burhan. Selamat sore, ya selamat bernostalgia Pak Joko. Saya nggak bisa bertemu secara luring ya Pak Joko ya. Ya, dari segi tampilannya dan suaranya belum pantas untuk pensiun tahun depan Pak Joko. Agustus Pak saya pensiun. Iya. Saya masih sudah ganti profesi. Nah iya, jadi MC ya. Baik Pak Joko, terima kasih yang sekian kalinya berkunjung ke UPS Tegal ya. Mohon maaf yang tahun lalu saya tidak bisa menemui Pak Joko karena bertugas dinas ke Solo kalau tidak salah. Pak, yang pertama Pak Joko, ini memang yang perlu diperhatikan pada penilaian tadi ya. Itu kan penilaian tadi itu kan 6 kali praktik pembelajaran ya, plus portofolio. Ini jangan sampai ada penekanan, jangan sampai itu penilaiannya itu 6 kali praktik pembelajaran dalam kurung plus portofolio. Dan yang kedua bisa juga 6 kali praktik pembelajaran plus portofolio. Itu hasilnya bisa berbeda ya. Ini kan Pak Joko kan matematikawan ya. Jadi nanti diberikan penekanan agar itu jangan sampai salah untuk mengalihkan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan si para guru, rekan-rekan guru ini kemarin dalam penyamaan persepsi bisa ikut semua ya. Karena ada istilah dalam jurnal internasional itu Pak Joko ada
Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5 sampai 6 begitu ya. Kalau bagi rekan-rekan dosen itu sudah familiar ya. Mungkin yang rekan-rekan guru kan barangkali belum familiar yang seperti itu ya. Nah, di sana kan ada Sinta 1, Sinta 2. Terus yang Sinta 3, 4, 5, 6-nya itu kemudian bagaimana? Ini kan juga yang mungkin yang kemarin belum ikut penyamaan atau mungkin terlena, ini kan juga perlu mendapat penekanan. Kemudian yang ketiga, itu betul yang ditanyakan Pak Tarno tadi itu betul ya. Jadi maksudnya ini dosen 1, kemudian bawahnya guru pamong kok ada garis miring, misalnya Pak Tarno dan Bu Oriza misalnya saja ya. Misalnya dosennya itu Bu Yulia misalnya, guru pamongnya adalah Pak Tarno dan Bu Oriza. Ini maksudnya kalau Bu Yulia mungkin menilai 4 orangnya itu, kalau yang guru pamong itu mungkin 2 misalnya ya, 2 jam 1 jam 2, terus kemudian jam 3 jam 4. Ini juga memang perlu ada penjelasan Mas Tommy ya. Jadi mereka bertanya betul itu seperti itu. Apakah saya jam mahasiswa 1 yang ketiga atau yang mungkin 2 dan 4, ini kan perlu dijelaskan. Kalau saya memang kebetulan siang semua Pak Joko saya, karena paginya harus nyambi lagi mengajar diklat penguatan kepala sekolah. Jadi saya masih bisa dipasang di siang. Kalau misalnya tidak bisa ya tidak apa-apa sih dipasang, karena memang ada tugas lain yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya ini ya, yang keempat ini memang istilahnya itu Pak Joko ini. Di sana kok istilahnya RPP dan PP dan RPP ya. PP ini kan memang di situ artinya praktik pembelajaran. Ya kan? Nah, di sini RPP padahal sebetulnya RPP ini kalau istilahnya kan masuk dalam perangkat pembelajaran kan begitu ya. Perangkat pembelajaran itu yang mencakupi LKPD, media pembelajaran, instrumen evaluasi. Hanya karena PP-nya itu praktik pembelajaran dan perangkat pembelajaran, mungkin apa istilahnya kemudian RPP dan kelengkapannya kemudian praktik pembelajaran. Gitu ya. Kemudian yang terakhir Pak Joko, kalau misalnya ini karena daring kan baru pertama ya Pak Joko ya, baru pertama sehingga belum ada pengalaman yang dulu. Ya, dulu kan masih blended learning ya. Nah, sekarang kalau misalnya sampai pada waktu habis penilaian, kemudian video praktik pembelajaran itu tidak bisa dibuka, misalnya ini ya, ini terus bagaimana tindakan itu? Terima kasih, itu Pak Joko yang ingin saya mintakan klarifikasi. Terima kasih, monggo. Oke, matur nuwun Pak Burhan. Monggo Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Burhan. Saling mengingatkan, jaga kesehatan. Sehat lebih utama. Pekerjaan sudah kenyang, pengennya jadi MC. MC atau pengacara ya Pak? Kalau MC ngomong jujur, kalau pengacara kan pengangguran banyak acara. Biasanya ini yang mau purna begitu. Untuk yang pertama Pak Burhan, penilaian 6 kali proses pembelajaran ditambah portofolio dibagi 7, itu masuknya di sistem Pak. Jadi di sistem sudah disetting, tidak dengan manual, jadi otomatis tidak akan terjadi kekeliruan seperti yang dikhawatirkan Pak Burhan tadi. Yang perlu ditekankan pada para guru bahwa penilaian untuk pembelajarannya itu bobotnya lebih tinggi. Ya maksudnya jangan sampai para penguji terlalu berat memberi nilai yang bobotnya tinggi. Kalau itu nanti nilainya rendah, otomatis capaian pesertanya rendah. Maka saya sampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu itu memberi skor 10 kalau memang pantas diberi skor 10. Pembukaan itu mau yang seindah-indahnya kayak apa toh
kok nilainya hanya 78, tidak berani 9-10. Misalnya begitu Pak Burhan, karena itu mempunyai bobot yang tinggi. Itu termasuk yang diperhitungkan. Yang kedua, untuk penilaian jurnal singkat S2, S3, S7 bingung kita itu. Sudah S3 ada S4 itu. Itu sini tentunya kewajibannya pada saat penyamanan persepsi panitia lokal dari Bapak Ibu yang belum terlalu paham kaitannya dengan penilaian jurnal Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya, nanti mohon bisa daring, bisa japri, kan tidak semuanya begitu Pak Bran. Jadi kalau ini untuk jelaskan, kemungkinan waktu kita tidak cukup, dan porsi penyelia seperti saya penyelia memantau proses seperti itu. Nanti kami laporkan apakah betul pada teman-teman itu masih banyak kesulitan di dalam menerapkan penilaian di Sinta. Kadung dijelaskan luar biasa, ternyata banyak guru yang tidak punya jurnal, kan percuma juga Pak. Maaf Pak Budan, bisa jadi seperti itu. Atau kadung yakin tidak ada, ternyata banyak guru yang sudah biasa nulis publikasi ilmiah. Jadi mohon ini jadi pengetahuan bagi teman-teman penguji kaitannya dengan satuan kredit penilaian untuk penelitian dan jurnal. Yang terkait dengan jadwal, nanti mohon panitia lokal bisa menyelesaikan, bisa memfasilitasi, sehingga tidak ada kebingungan dari para teman-teman penguji. Yang berikutnya, yang berkait dengan RPP dan PP, ini Pak, di panitia nasional itu ya suka begitu. Ya ini kan ini kan yang dari pusat. Saya kan sebenarnya RPP atau perangkat pembelajaran. Kadang-kadang bingung juga Pak, gitu. Mungkin terlalu banyak pekerjaannya. Tapi ditekankan yang dimaksud RPP dan PP, RPP itu adalah perangkat pembelajarannya, lengkap dengan bahan ajar, LKS, lembar kerja, juga evaluasi. Seperti yang sudah biasa ditatarkan. Istilah PP memang belum begitu populer Pak, tapi maksudnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang isinya video pembelajaran. Maka dalam daring ini rencana kegiatan pembelajarannya bukan PP istilahnya, angkat pembelajaran itu disesuaikan dengan video pembelajarannya sudah cocok atau tidak, sehingga para peserta terbiasa melakukan kegiatan sesuai dengan desain pembelajarannya, rancangan pembelajarannya. Itu penjelasan untuk bisa dimengerti teman-teman penguji. Kemudian berkaitan dengan waktu untuk memberi penilaian, bagaimana kalau sampai dengan habis waktu ternyata linknya belum bisa dibuka. Ya, betul. Mohon ini yang paling pokok, Pak. Mohon apabila terjadi seperti ini, segera japri ke saya dan panitia lokal untuk dikomunikasikan dengan pusat agar ada jeda waktu untuk memperbaiki atau menyelesaikan kasus ini. Karena tidak mungkin yang ini tidak dibuka kemudian ditutup begitu saja. Karena kesalahannya kan mungkin tidak pada mahasiswa. Tetapi briefing pada mahasiswa, pada peserta, diyakinkan harus cek lebih dahulu. Setelah diunggah, dicek apakah linknya bisa dibuka atau tidak. Jadi Pak, sudah banyak japri yang masuk, mahasiswa sudah praktek mengunggah, setelah buka sendiri nggak bisa. Nah itu harus segera diulang. Mumpun waktu untuk menguploadnya belum selesai. Itu terkait dengan batas waktu, Pak. Jadi kalau nanti diundur-undur, ada persoalan juga, Pak. Diundur-undur, ini belum ada yang, maaf, Bapak Ibu penguji, belum ada peserta ujian yang nakal. Kalau ada peserta ujian yang nakal, malah yang dimasukkan yang nggak bisa diunggah.
kemarin begini Pak Baran, ada yang pengen mengunggah video pembelajaran yang di dalam video menggunakan video yang lain. Saya waktu mengajar menggunakan 4 video yang kami sampaikan. Masing-masing video 10 menit. Berarti kan sudah 40 menit, Pak. Bagaimana caranya? Apakah 4 video dimasukkan semua? Kan keliru persepsi. Jadi ternyata di Indonesia Timur ada yang kejadian seperti itu, Pak. Jadi semua rancangan pembelajaran yang dia punya, masukkan Google Drive, linknya dikasihkan semua. Penguji suruh nyari, Pak. Ya pengujinya tidak mau. Maka yang dipastikan yang hanya video pada saat dia ujian. Ini yang untuk diketahui. Maka pada saat video biasanya ada waktu editing, waktu munggahnya. Nanti untuk dilihat kapan video itu dibuat. Karena sudah ada masuk di grup kami, ada yang memasukkan justru video pembelajaran yang bulan-bulan sebelumnya itu diedit kemudian dimasukkan. Jadi ini ya persoalan IT bisa seperti itu. Sama dengan beginilah Pak pengalaman kita kalau Zoom meeting begini sudah masuk daftar, kemudian Zoom untuk fotonya dimatikan, kita pergi kemana-mana pun tidak tahu, tapi absen tetap ada. Maka kami tekankan pada peserta supaya di akhir ada foto kegiatan pada saat daring dengan pesertanya. Dan diharapkan semuanya dibuka. Tidak dalam bentuk tertutup. Begitu Pak Baran. Ini yang dalam rangka mengajari pada calon-calon guru yang mendatang itu supaya dia mempunyai dedikasi yang semakin tinggi. Demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti dengan segala situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Pak Burhan. Ya, terima kasih Pak Joko. Pak Burhan dan Pak Joko. Monggo, apakah ada yang saya lagi Pak Tommy, Mas Tommy, saya lagi satu lagi. Pak Martono. Oke, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Joko, kalau tidak salah dengar waktu saya ada penyegaran dengan Pak Wayan dari pusat, itu ketika PP ya pembelajaran itu boleh mengambil dari RPP yang sudah dilaksanakan, ya kemudian diulang lagi pada ujian ini. Apakah bisa seperti itu Bapak Banjiriya Pak Joko? Matur nuwun. Ini pertanyaan dari Terima kasih Pak Martono. Jadi kalau RPP bisa saja RPP yang dibuat pada saat dia PPG. Tetapi eksekusi pembelajarannya yang dilakukan sesuai dengan jadwal untuk ujian. Jadi bukan proses mengajar tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya yang diedit. Itu maksudnya. Jadi RPP pada saat PPG. Jika pada saat PPG itu para instruktur sudah meramalkan kapan akan dilakukan UKIN. Maka mereka membuat RPP materi ajar sesuai dengan prediksi. Biasanya November, Desember. Itu memang biasanya begitu, Pak. Jadi bisa menggunakan tanggal 17 dan 18. Begitu Pak Martono? Iya Pak, iya matur nuwun Pak. Pak Joko, saya rasa cukup, nggih. Atau masih ada Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan? Mungkin usulnya begini, karena sudah menjelang saatnya untuk sholat, barangkali kita tetap bisa diskusi melalui grup penguji. Jadi nanti kita bisa saling mencerahkan bersama-sama sambil santai, sambil agak bebas, bisa agak leluasa. Kalau ini kan harus formal, harus saya rasa cukup komprehensif yang kita lakukan hari ini dan mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, kita senantiasa memang perlu bersyukur dalam segala keadaan. Berbahagialah kita masih dilibatkan dalam kegiatan PPG
karena kita semua menjadi orang-orang pilihan dan nomil teman-teman guru sehingga dan tidaknya untuk dikategorikan sebagai guru profesional dengan sertifikat pendidiknya itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita dan kedamaian, yang penting tetap semangat, jaga kesehatan. Itu, terima kasih Mas Armin. Mas Tom. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pada sore hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Andes Djoko Purnomo MM atas paparannya, arahan, dan motivasi yang pada sore hari ini sangat-sangat berarti. Nggih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu penguji UKIN atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu penguji UKIN selalu diberi kesehatan, selalu diberi. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai pembawa acara memohon maaf atas salah tutur kata dan salah sikap. Saya mewakili tim lokal PPG juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mas Tommy, minta dibuatkan foto screen Mas, semua peserta. Oh, iya. Oh, Bapak Ibu, mohon ditampilkan para anunya supaya bisa difoto untuk laporan pusat dan jadi dokumen untuk kita semua. Nanti di-share melalui grup. Siapa? Pak Joko ngapunten masih Ya, kamera diaktifkan. Kita akan berfoto. Ada 3 slide. Dan Bu Abdul kemana tuh Bu Abdul? Oke, Pak Mono, Pak Sumono. Oke, saya mulai nggih. Siap.